Silakan duduk, selamat hari Minggu, apa kabar semuanya? Gimana badai minggu ini? Kita udah belajar tentang bagaimana teguh di tengah badai. Jadi kita belajar bahwa salah satu yang membuat kita teguh di tengah badai adalah karakter kita. Dan satu-satunya cara untuk karakter terbentuk yaitu lewat kesulitan. Kita belajar dari firman Tuhan ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bermegah di dalam kesengsaraan. Mau ujian, pencobaan, tekanan, tantangan. Lalu yang kedua adalah dikatakan kita tahu sekarang. Jadi kita harus sadar dan yakin. Sadar, ada orang yang lagi dibentuk gak sadar jadi gak lulus-lulus. Lalu kita yakin, artinya apa? Bahwa pasti akan ada akhirnya. Kita akan keluar sebagai pemenang. Gak ada orang yang sekolah yang gak ada akhirnya. Gak ada ujian yang tanpa akhir itu gak ada. Di bagian yang ketiga dikatakan kita harus ngerti bahwa ada kasih Tuhan yang selalu tersedia. Dan ada kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita. Jadi kalau kita lagi lewatin badai itu Bapak lagi liatin. Aduh pengen nolong nih. Tapi aku menyertai kamu, kasih hikmat, kasih penghiburan, kasih kekuatan sampai kamu keluar sebagai pemenang. Itu review yang kemarin gak ikut minggu lalu sudah dari YouTube. Menurut saya itu akan sangat menolong. Tapi yang kedua saya mau bahas bagaimana setelah kita teguh nextnya apa? Kita harus menang atas badai itu. Jadi ini judul khotbah saya, menang atas badai. Badai kan macam-macam ya. Badai di kesehatan, di hubungan, di keluarga, di keuangan, bisnis, di negara kita dan lain-lain. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini firman yang pertama. Jadi fokusnya Tuhan itu membentuk karakter kita. Baru kalau karakternya sudah jadi serupa Yesus, yang berikutnya otomatis akan terjadi. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Coba semuanya bilang seluruh bumi. Tuhan kalau mau berkati hidup kita enggak tanggung-tanggung. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah ada orang-orang memang fokus langsung bagaimana dia berkuasa. Bagaimana dia naik. Bagaimana dia kaya. Ada yang jadi ada banget tanpa karakter. Kita bersyukur Tuhan prioritasin karakternya dulu. Makanya ada orang yang berkuasa tapi yang dipimpinnya itu menderita. Aduh kenapa dia gini ya jadi pemimpin ya. Karyawan menderita punya bos kayak gitu. Istri sama anak-anak menderita punya suami kayak gitu. Kok pastor tahu? Kan kita lihat sendiri setiap hari apa yang terjadi di sekeliling kita. Makanya GBI Gilgal kita bukan hanya sekedar menang atas badai. Tapi kita menjadi orang yang dihormati oleh manusia dan oleh Tuhan. Nah sekarang kita akan belajar cara menang atas badai itu adalah dengan melindungi akun atau rekening kepercayaan kita. Kita bisa sebut sederhana protect our trust account. Karena kemarin kan semua pada ngasih contoh karakter tuh. Murah hati, setia, tanggung jawab dan lain-lain. Tapi saya sodorkan sebuah contoh. Salah satu bentuk orang karakternya udah terbentuk adalah sebuah trust. Dia bisa dipercayai. Firman Tuhan bilang gini. Siapa yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Dia gak perlu kejar karena dia jadi orang yang dipercaya berkat ngejar kehidupan dia. Dan yang dituntut dari pelayan-pelayan yang seperti itu adalah ternyata mereka dapat dipercayai. Sekarang dalam hidup semua pelayanan. Business is all about service. Gereja adalah service. Keluarga service. Kalau kita berpikir oh nanti saya menikah, nanti saya dimasakin, nanti rumah dibersihin, nanti saya dipijitin. Enggak gitu. Keluarga yang benar adalah kita harus saling melayani. Dan ternyata ini dikasih kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Apa sih rekening atau akun itu? Rekening atau akun adalah catatan atau wadah resmi untuk menyimpan atau mengelola sesuatu. Makanya ada akun Facebook, akun Instagram, akun apa lagi? TikTok,
Lalu ada akun keuangan kita di bank. Semua itu nggak bisa dibiarin. Pokoknya gue gini aja, gue kan juga orang tahu siapa gue. Dia tahu keluarga kita gimana. Kan bisnis kita udah ada dari dulu. Nggak bisa gitu, akun harus dikelola. Ada orang yang punya akun Instagram nggak bisa bertumbuh karena nggak dikelola. Demikian juga uang kita, kalau kita taruh di bank, kita nggak kelola. Yang terjadi apa? Pakai, gesek, habislah. Bangkrut. Makanya ada orang yang dulu kaya, sekarang udah gak kaya lagi. Yang tadi restorannya ada, udah gak ada lagi. Dia terkenal, sekarang gak terkenal lagi. Karena gak di-maintain. Nah, untuk lebih jelasnya, saya bawa beberapa props yang mungkin akan menolong Bapak Ibu. Jadi misalnya ini setelah kita terima Tuhan Yesus, kan anggap nih kita mau mulai dari nol ya. Kita gak punya apa-apa, kita tinggalkan masa lalu kita. Pokoknya kita pengen belajar jadi orang yang serupa dengan Kristus. Nah, mulai dari keluarga. Kalau dulu kita jadi suami cuek, gak pernah tanya anak, gimana sekolah kamu, udah punya pacar belum? Kita gak pernah mimpin doa, sekarang mimpin doa. Ini trust account, karakter kita tuh bertumbuh. Orang akan lihat perubahan dari kosong sampai terisi. Sekarang ngomong I love you sama istrinya sayang, udah gak pernah marah-marah. Kalau salah minta maaf, ngasih pujian, ya kan? Terus apalagi, nggak selalu merasa diri benar. Kan ada orang tua atau papa yang punya rule gini. Pokoknya papa nggak pernah salah. Kalau papa buat salah, lihat peraturan nomor 1, papa selalu benar. Jadi ini sekarang bertambah dalam kehidupan. Jangan salah dalam hidup, kalau kita nggak maintain ini, kan berat badan harus di-maintain. Kesehatan harus di-maintain. Hari ini kita sehat, besok kita bisa sakit. Ibu-ibu tuh pada maintain kulit wajahnya, bentuk badannya. Sekali kita melanggar kepercayaan ini, misal gini. Aduh beneran pastor, saya tuh gak pernah genit, cuma sekali itu aja saya genit. Abis perempuannya seksi sekali, terus dia selingkuh, bocor nih. Nah ini pulihinnya tuh perlu waktu, kalau bisa pulih. Makanya kalau bisa, ini jangan sampai bocor. Ini dalam hal keluarga. Dalam hal apa? Kesehatan. Badai bisa badai kesehatan. Uangnya banyak, keluarganya baik, punya nama baik, tapi kesehatannya hancur. Gimana? Dulu cuek, sekarang setelah ikut GBI Gilgal menjadi jemaat yang kuat. Oh, sekarang harus olahraga, harus makan sehat, harus check up, nimbang. Jangan takut sama timbangan. Tadi pagi nimbang gak? Ini kalimat tanya, tadi pagi nimbang gak? Gak apa-apa, yang penting mandi. Nah, jadi kan kita tahu check up, ayo kapan terakhir check up. Sekali kita lalai, 5 tahun gak check up, kecolongan, bung. Sulit. Apalagi ini, satu lagi, keuangan, pekerjaan. Kita ada pinjaman, mesti dibayar. Kelola milik orang lain dengan benar. Apalagi ngatur keuangan gak, dicatat gak, terima berapa, keluarnya berapa. Tiba-tiba utangnya udah banyak banget, gak bisa bayar. Nah tapi kalau kita jaga nama baik, janji selesai 3 bulan kita selesain. Sebelum 3 bulan udah jadi. Lalu kita ketemu orang, janji tepat waktu, kerjanya excellent. Ini nambah terus dalam kehidupan. Orang-orang yang saya lihat di Alkitab, apa yang kami alami, dan orang-orang kami layani, mereka yang jaga akun kepercayaan ini, dan tidak mengizinkan ini bocor. Yang terjadi apa? Mereka menang di atas badai. Saya linkkan dengan Alkitab ya. Ini saya gambar mungkin gak bisa sebagus botol itu. Ini misalnya akun kita nih. Nah kan tadi baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti Adam dan Hawa pertama nih serupa Kristus. Ini penuh nih. Akun kepercayaannya, karakternya penuh nih. Wah, tapi begitu dipercaya, Adam melanggar. Tuhan kasih kesempatan bertobat, Adam gak mau. Akhirnya dia diusir keluar dari Taman Eden. Akhirnya apa? Dosa itu turun, itu namanya dosa turunan. Makanya anak kita lahir gak diajarin bohong, bisa bohong. Gak diajarin ngelawan orang tua, bisa kasar, memberontak, marah sama mamanya yang melahirkan dia, yang nyusuin dia. Dan dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan semua manusia sudah buat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Tapi bahasa Inggrisnya lebih jelas, for all men have sinned and fall short the glory of God. Enggak habis tapi tinggal setengah. Jadi masih ada orang baik.
Cuma tinggal berkurang, fall short tuh berkurang. Jadi tinggal segini nih. Nah akhirnya kita ikut Tuhan, mulai hidup yang baru, lahir baru. Sekarang bagaimana caranya? Yang ini kita mau turunin jadi segini. Karena aku udah diampuni sama Tuhan, sekarang bisa bebas bikin apa aja. Justru sekarang kita punya Roh Kudus, kita punya kekuatan untuk hidup benar. Kita bisa rubah karakter kita. Menurut saya yang di sini jangan diturunin, kita naikin. Dan goal kita adalah jadi serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi yang terjadi, angin datang, hujan datang, banjir datang, kita tetap kokoh. Kenapa? Karena kita punya karakter. Saya kasih contoh. Kita punya bisnis kontraktor. Kontraktor kita bagus, nggak ada bohong, janji tepat waktu, cermat, teliti. Akhirnya seluruh dunia ini kan mau bangun rumah. Bisnis akhir zaman apa? Kawin, mengawinkan, makan, minum, bangun, membangun. Termasuk kontraktor. Kalau dia jujur, di tengah badai ada orang bangun rumah nggak? Ada, segede istana dia bangun. Yang susah ada, yang senang ada. Yang dicari siapa? Nggak mungkin orang gini, lu cariin gua kontraktor dong, yang gimana? Yang pokoknya kalau habis 7 tahun tuh miring. Gue suka gitu tuh, kayak di Dufan ada rumah miring. Terus kan nggak ada. Terus kira-kira pas orang krisis masih ada yang pakai pembantu nggak? Pakai babysitter nggak? Ada. Kalaupun dia kerjanya cuma segitu, dia kan cariin gue itu dong. Mbak, babysitter bisa bantu. Lu mau cari gimana? Yang suka ada kasus-kasus tuh dimasukin Facebook, yang suka nendangin anak, nyetrum anak, cari yang kayak gitu seru rumah tangga keseru kan gak ada. Dan apa yang terjadi walaupun dia cuma kerja ART siapapun, percaya nggak? Gaji naik terus. Mau cari di mana orang bisa dipercaya? Udah sampai naik gini loh, nggak ada amin loh. Ada 2 hamba Tuhan yang kita bahas minggu lalu. Saul sama Daud. Yang pertama dipilih jadi raja, Saul atau Daud? Saul. Saul itu kenapa dipilih? Kita lihat positifnya dulu. Akunnya tuh masih penuh. Dia rendah hati. Aduh kenapa saya? Sanggup gak ya saya? Rendah hati sekali. Lalu dia mau dipakai Tuhan. Kita kalau ngomongin pemimpin negara, Perdana Menteri, Raja, Presiden. Coba bayangin kalau kita yang jadi raja, jadi presiden. Emang bisa jadi lebih baik tuh negara? Nggak gampang. Dibayangin kita kan jadi raja gini. Panas ya. Terus ada dayang-dayang ngipasin. Gitu. Terus aduh pegel nih. Kita kerak sedikit. Udah dipijitin gitu. Somai. Terus somai datang. Nggak gitu juga kali jadi raja. Nah dia berani ambil tanggung jawab. Dan dia berani membela bangsanya. Itu ada sejarahnya Saul. Tapi lihat ya. Karakternya bocor. Akunnya bocor. Gara-gara dia nggak taat. Sama manusia yang kelihatannya nggak taat. Apalagi sama Tuhan yang nggak kelihatan. Nggak bertobat, dikasih kesempatan, lebih takut manusia daripada Tuhan. Irinya sama mantu sendiri, kan mantu kawin sama anaknya, 2 udah jadi 1, masa mantu sukses dia iri, terus dendam, mau ngebunuh, terus marah. Ini bukan marah kayak misalnya ada orang berjualan, Tuhan Yesus marah, bukan gitu, marahnya tuh sampai pengen ngebunuh, haus akan pujian. Oh, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Wah, ada orang lebih hebat dari gue. Dia haus pujian, lalu dia membenarkan diri sendiri. Udah jelas salah, nggak mengaku salah. Ya habis kan kalau bukan saya yang bela bangsa Israel siapa lagi? Tapi kan rakyat, tapi kan kita persembahan korban. Excuse-nya terlalu banyak, bocor. Tahu nggak fatalnya apa? Karena kebocoran ini. Tadi pagi ini saya buka terus sampai airnya habis di tengah khotbah. Kalau kita izinkan bocor terus sampai Tuhan bilang gini. Aku nyesel jadiin Saul raja. Tapi Daud menurut saya. Baca positifnya dulu. Sabar. Daud itu dia positif, dia setia dalam perkara kecil. Udah diurapi jadi raja, cuma mengembalakan kambing domba yang 2-3 orang. Dia setia, itu bagus karakter. Berani. Pada takut ngadepin Goliat, raja takut, panglimanya dia bilang, siapa nih orang gak bersunat nih? Ngancem-ngancem, kepalamu aku penggal jadi makanan burung. Berani sekali dia. Dan benar Goliat kalah, menghormati otoritas. Si Saul lagi kebelet, ingat kan minggu lalu. Teman-teman bilang, bro cepetan, gas bro, sikat. Dia bilang gak bisa, itu orang yang diurapi oleh Tuhan. Lalu dia ampuni musuhnya, dia mau terima teguran. Jadi Nabi Nathan datang saat buat dosa, dia baru cerita ilustrasi. Lalu dia mau bertobat. Nah kuncinya apa? Dia mau akunnya itu dipulihkan kembali. Rekeningnya dipulihkan kembali. Ada orang udah susah,
udah hancur, nggak mau dipulihkan. Nah, apa negatifnya Daud? Kenapa saya bilang lebih parah dari Saul? Tapi Tuhan pulihkan. Kalau Saul kan baru rencana bunuh Daud, nggak kesampaian. Kalau Daud benar-benar udah nggak membunuh. Dia menyalahgunakan kekuasaan. Orang lagi pada perang, dia lagi di atas sotoh, lagi jemuran ngetem. Terus pakai kamera, ngeker-ngeker begitu orang lagi mandi. Terus dia bohong, manipulasi, siasat jahat, menurut saya keji sekali. Tapi dia memberikan respon yang baik. Nah, ini yang kita mau belajar. Walau kita lagi di tengah badai, walaupun udah hancur, walaupun udah minus, udah porak-poranda, tapi Tuhan bisa pulihkan keadaan kita. Nah, kita akan belajar 3 hal. Seandainya kita gagal dalam hal karakter atau trust, akun kita udah gak jelas sekali deh. Yang harus kita lakukan ada 3 hal. Jadi ada banyak contoh karakter, tapi entah kenapa 2 minggu ini saya mau bahas tentang masalah trust. Coba semuanya bilang trust. Coba tanya sebelahnya, kamu masih percaya aku? Masa tanggal 1 uang belanja baru transfer, tanggal 4 udah habis? Aduh, soalnya gangguan banyak sekali beb, begitu banyak sale. Oke, kita langsung ke pokok. Yang pertama, mengakui bahwa kita perlu ditolong. Semuanya bilang ini, ngaku. Sebab dalam Mazmur 51, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Nah, saya melihat di tengah badai banyak orang gak bisa pulih karena mereka gak mau ngaku. Apa kabar bro? Baik. Apa kabar bro? Luar biasa. Apa kabar bro? Dahsyat. Apa kabar bro? Puji Tuhan. Apa kabar bro? Glory, haleluya. Apa kabar bro? Hikap paradaba. Itu lebih rohani lagi, dia berbahasa roh. Kenapa sih gak ngomong gue lagi gak oke? Malu dong, semua lagi oke, gue gak oke. Ngaku sama Tuhan. Ngaku sama keluarga kita yang bisa jaga kita. Memang harus pilih-pilih orang. Makanya penting banget kita ada di family cell. Karena ada family cell leader, orang yang Tuhan tunjuk mengembalakan kita. Saul punya Samuel. Daud punya Nathan. Kita punya siapa? Bahkan bodoh pun kita mesti ngaku. Saya dengan jujur kan saya suka minta tolong anak-anak muda. Ini barusan dikasih hadiah iPhone, saya bingung pindahinnya. Saya tanya sama staff saya. Gimana ya mindahin data ke iPhone? 2 detik bodoh, habis itu pinter. Udah berhasil pastor? Belum, baru mau coba. Tapi kan saya gak mau pertahankan kebodohan saya. Kenapa sih kita gak ngaku saya lemah dalam hal seks? Tolong saya. Saya lemah dalam hal judi. Tolong saya. Nanti saya akan bahas bagaimana kita ditolong. Bayangin, pendeta telat keluar aja, dia ngomong sama teman sebelah. Ceban-ceban yuk, Pastor Juan khotbah gak hari ini? Pastor Juan lagi kebelet, kan saya pernah lagi ngobrol di belakang, saking asik saya udah gak tahu udah dipanggil di sini. Mari kita angkat diri, kita sambut Pastor Juan Mogi gak keluar-keluar, lagi asik di belakang. Ceban-ceban, tolong, saya gak bisa lihat tuh, lihat ayam berantem, ayo siapa yang menang? Semuanya mau diadu sama dia. Saya gak tahan kalau lihat kata sale, rekening saya paling gak bisa nabung. Saya tuh kurang pinter bisnis. Karena dari kecil keluarga kita kaya. Jadi saya ditinggalin warisan, habis terus. Ajarin saya gimana sih kalau punya duit 2 miliar tuh gimana biar gak habis duitnya. Ngaku. Ngaku itu tanda kerendahan hati. Saya jujur dengan istri saya. Saya ke tempat olahraga, ke tempat fitness. Ini dari awal pernikahan. Sayang, saya bilang ini ada cewek deket-deket. Masih muda, saya bilang seksi. Ya udah, kalau kamu nggak kuat, ya jangan fitness di situ. Saya pindah fitness ke tempat yang nggak pakai AC, AP, lagi senam semua. Terus pas mau kan TV-nya kan kecil. Jadi 3 treadmill, 3 rebutan. Udahlah, biar si AP aja yang menang. Yang penting kan badan saya sehat. Saya harus terbuka. Kalau bukan kita ngaku, akhirnya sampai jatuh. Kan ketahuan juga, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Itu yang pertama. Daud itu rendah hatinya gini, dia ngaku bukan hanya ke pribadi, ada orang ngomong salah aja susah loh. Minta maaf aja nggak pernah. Dia naik ke atas soto rumah,
dan dia nyanyikan Mazmur 51 ini. Semuanya tahu aku salah, aku tanggung jawab. Itu trust account pasti pulih. Yang kedua, mengakui pelanggaran dari kepercayaan yang diberikan dan menerima tanggung jawab. 2 Samuel 12 ayat 13a. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan, titik. Semuanya bilang titik. Tahu nggak kenapa kita nggak bisa dipercaya lagi sama keluarga kita? Jadi kita ngomongnya begini. Babe, honey, sayang, aku minta maaf ya. Ya, kata pasangannya. Soalnya sebetulnya itu hari aku udah diem. Cuma kamu kan ngomong terus aku nggak tahan. Jadi aku meledak. Berantem akhirnya. Udah maaf-maafan, berantem lagi. Cukup bilang ini, aku minta maaf. Titik. Wah, kita diinjak Don Pastor. Kenapa? Dia tanya. Udah tahu salahnya apa? Kita rasa diinjak loh kalau gituin loh. Salahnya apa? Kenapa minta maaf? Karena saya salah. Kalau dia minta explanation, baru kita jelaskan. Contoh kedua. Di perusahaan. Kita korupsi ngambil duit. Kan gini dong, Pak, saya salah. Saya pakai duit perusahaan. Titik. Orang respect sama kita. Tapi kalau udah begini, Pak, saya salah. Saya ambil duit perusahaan. Well, kayak Bapak tahu sendiri kan, saya kerja di sini udah 20 tahun. Bapak kan gak pernah naikin gaji saya kan. Bonus juga gak pernah, liburan gak pernah, gak ada fasilitas apa-apa. Disetrum sama bosnya. Ini saya juga cuma ilustrasi aja, emosi kok. Saya minta maaf. Tuh, gak rela kan? Saya minta maaf. Udah. Kalau diminta penjelasan, baru kita jelasin. 2 Samuel 12 ayat 19-20. Masih mengakui pelanggaran tapi menerima tanggung jawab. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Seringkali banyak orang gini, pulih dari badai jatuh, pulih dari badai jatuh, pulih dari badai jatuh. Kenapa? Dia gak bertobat, dia nyesel. Misalnya itu dosa, itu kesalahan. Cara hidup yang salah membuat akun trust kita nih hancur. Itu Tuhan. Kita lagi jalan dalam dosa, udah nih karakter kita turun, bisnis gak bener, cek. Aduh, keluarga hancur nih berantakan. Aduh, kita judi akhirnya hasilnya begini. Kita selingkuh hasilnya begini. Udah, begitu udah oke semuanya, dia bisa jatuh lagi ke dalam dosa yang sama dan kena badai lagi. Yang harus kita lakukan adalah berhenti dan berbalik kepada Tuhan. Kayak Daud, oke, anaknya sudah mati, dia tanggung konsekuensinya. Aku harus balik ke Tuhan, dia ganti pakaiannya. Dari pembohong, dari koruptor, dari pembunuh, dari tukang gosip, tukang judi. Aku sekarang orang benar. Lalu dia sujud menyembah Tuhan. Apa yang Tuhan katakan sebagai suami harus ngapain, aku lakukan itu. Apa yang Tuhan katakan sebagai pebisnis, aku akan lakukan hal itu. Itu kunci kedua, memulihkan trust account dalam kehidupan kita. Di Gilgal ada standar. Jadi kalau ada tamu, mereka udah tahu. Saya kasih orang pesawat, undang, tim saya sudah tahu standarnya apa. Hotelnya di mana. Chinese food, ada saya nggak ada saya. Japanese food, Korean food. Tapi kalau tamunya datang lagi, dan saya suka kasih ulang gini, jangan bawa di tempat yang sama, bosan. Tapi kalau saya ngajak, saya sendiri nyari, saya tanya teman-teman referensi, guys, daerah selatan makanan di mana nih? Yang oke, bisa ngobrol. Lalu saya search, oh oke 4,9. Lalu reviewnya saya baca 10 lah gitu, to make sure it is okay. Jadi dengan PD-nya saya booking, ada tamu, datang. Makanan pertama, saya bilang kok nggak sesuai review, di hati. Saya bisa gigit. Yang kedua, alot. Karena kan daging itu ada dari rare, medium, medium well, well done, empal, sendal. Ah, kok ini agak bahaya nih saya bilang. Terus saya tunggu yang ketiga nih. Git nggak bisa. Pertama saya udah bingung nih, karena nggak ada tisu, cuma ada apa tuh
kayak serbet ya atau apa tuh napkin. Saya bilang, Kak bisa minta tisu? Saya udah lepeh satu. Terus yang kedua, gigit gak bisa, tamu saya ngeliatin saya. Saya masuk lagi dikit, gigit gak bisa, gue telan aja semua. Udah gigit-gigit gak bisa gigit. Terus saya lihat juga dia gak enak kan, digigit-gigit. Saya bilang gak apa-apa, lepeh aja, saya juga mau lepeh. Terus saya lepeh. Ketiga kali sama. Terus kan yang serve ngeliatin saya. Gimana Pak, udah ngeliat ngelepeh kan? Keras, saya bilang gak bisa digigit. Nanti saya kasih tahu chef. Satu. Terus saya lepeh lagi. Rasanya aneh, saya bilang emang rasanya gitu katanya. Ya udah, kan saya milih kan. Udah nih, saya udah kita ngobrol-ngobrol, udah mau pulang saya panggil bill bayar. Manajernya datang. Ini kan meja, dia nggak begini, dia berlutut. Wah, saya bilang udah mau dari Singapura Airlines nih, saya bilang. Bagaimana makanannya? Oke, saya bilang ada masukan gak untuk kita? Saya cerita dong apa adanya. Oh, nanti saya sampaikan ke chef. Dua-duanya nggak diminta maaf. Dia dikasih kesempatan tapi dia nggak balikin trust account-nya. Biasa di tempat lain nih. Wah, nggak bisa Pak ya? Jadi dia bawa ke chefnya, saya bilang gini, Pak kita tukar yang baru ya. Nah misalnya saya tahu pasti rugi dia. Kan kita juga kayak nggak pengen ngerugiin orang. Nah saya pikir manajernya datang, aduh Pak begini deh. Kalaupun di serve lagi kan saya juga udah kenyang. Nanti Bapak datang lagi, ini kita kasih voucher. Which is gue juga bukan pria voucheran. Tapi maksud saya sayang ya, trust account-nya gak di-build. Masuk mobil, gimana tadi? Oke dia bilang, kalau kamu mau makan kesini lagi gak? Saya sih gak, sama dia bilang gitu. Tapi Daud kasih lihat sama rakyat yang dia pimpin. Daud kasih lihat sama Tuhan, aku mengakui kelemahanku, aku minta maaf dan aku sekarang berbalik mau bereskan trust account karakterku. Saya percaya badai pasti bisa kita lewati. Yang ketiga, menentukan otoritas yang benar dan dapat dipercaya. Ini penting. Di mana kita dapat memberi pertanggungjawaban, makanya kenapa di perusahaan ada akunting. Itu lahir kata akuntabilitas. Mau diperiksa anytime, kita bisa pertanggungjawabkan. Menaati nasihat dan arahan mereka. Nah, Daud ini punya Nathan dalam 2 Samuel 12 ayat 1, 13 dan 14. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya. Sekarang saya mau tanya. Saya ngelihat awal-awal kejatuhan badai. Orang yang hebat, pengusaha. Karena dia pikir dia hebat, dia berpengalaman. He knows everything. Dan gak ada satu orang pun termasuk istri, anak, karyawan, partner yang bisa ngomong apapun dalam hidupnya. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud untuk berkata. Pertanyaan saya. Siapa satu orang yang secara regular masih bisa ngomong dalam hidup kita? Apa saja? And we say thank you. Saya masih post di Instagram saya baru 2 hari. Ada Pastor Web Mogi, Pastor Jonathan, Pastor Jeffrey. Biasa ditelepon saya hari Senin, gimana? Semua aman? Kita ketemuan ngobrol. Dia bisa ngomong apa aja dalam hidup saya. Istri saya kasih akses ngomong apa aja. Di meja makan, sayang nasinya jangan dimakan. Aku bekerja untuk sesuap nasi. Mana nasi padang gak pakai nasi. Kalau gak dijaga 120 kilo gue. Sebentar dessert datang kan. Nanti kalau dessert jangan dimakan ya. Oke. Anak saya kalau sudah sibuk, Dad sini Dad. Jadi masuk rumah sakit lagi. Kan bahasa anak-anak kan, maksud lu jangan kecapean. Ada tim saya di depan, mereka bisa ngomong apa aja dalam hidup saya. Itu yang menjaga Gilgal, saya sampai hari ini. Ayat terakhir, dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Saya dipercaya ini 31 tahun melayani di sini. Salah satu yang terbesar
tahun 98, saya sama Om Wem sama tim itu ke kantor polisi sering banget bukan ditangkap ngelainin orang. Penjara dan badan-badan tertentu. Itu aduh. Tapi saya lihat pengusaha-pengusaha yang punya trust account yang bagus. Itu kita temen dia bilang, Pak saya salah. Kita sekarang gak bisa bayar apa-apa. Tapi kita gak akan lari dari Indonesia. Kita tanggung jawab. Itu kita lihat sendiri sampai mereka pulih lebih jaya dari dulu. Saya nolongin banyak orang. Utang kartu kredit, utang bank. Dan saya ketemu banker-banker. Kan di sini banyak presdir, vice president. Saya bilang kalau saya ketemu gini gimana? Suruh ngadep, dia bilang. Suruh mereka takut, jangan. Suruh ketemu. Diajarin caranya ke saya gini. Beres. Ada caranya gimana matiin bunga berjalan dan lain-lain. Dan orang-orang ini dipulihkan sama Tuhan. Tapi sayangnya banyak orang gali lubang tutup lubang. Pernikahan hilang trust, dia nikah lagi. Indonesia kan cuma segini, kita mau lari kemana? Di sini kita lahir, di sini kita bertumbuh, di sini kita makan. Dan disinilah kita harus bangun trust account kita. Hari-hari ini semakin jahat. Pesan saya untuk GBI Gilgal, jangan takut sama badai. Selama kita bangun trust account kita di atas dasar batu karang yang teguh yaitu Yesus. Badai boleh ada, tapi kita tetap kuat dan menang atas badai. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri sama-sama. Jadikan aku apapun keadaan, ayo datang sama Tuhan. Sembah dia. Dia sanggup memulihkan setiap trust account. Karakter yang hancur, nama baik yang rusak, bisnis yang jatuh, pernikahan yang kacau. Amin. Taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Amin. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sebelum kami mengembalakan 31 tahun ini, kami juga hidup dalam badai. Bapak Ibu cek namanya Wem Mogi, cek namanya Juan Mogi, trust account-nya. Tapi semua lewat kesulitan. Nah selesai kita lulus, Tuhan percayakan jemaat ini dengan resep yang sama, kita tolong jemaat dan mereka pulih. Pak Jimmy sendiri kuat, bahkan dia bangkrut, pulih. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Siapa yang hari dengar firman dan bilang, Tuhan aku mau pulihkan trust account aku. Yang pertama, akui saya salah. Saya lemah di judi, saya lemah di seks, saya kurang pinter bisnis, saya perlu mentor. Itu dulu, itu pintu akan terbuka, jalan akan terbuka. Yang kedua, akui saya salah, titik. Saya mau tanggung jawab. Tuhan akan tolong kita memulihkan trust account kita di keluarga, dimanapun. Dan yang ketiga, ke depan kan kita gak tahu bisa jatuh lagi gak. Perlu satu orang. Itu bisa istrimu, teman di sel, family cell leader, siapa aja. Kita mau saling menjaga. Aku berdoa apapun keadaan mereka, biar firman Tuhan ini digenapi dalam hidup mereka. Sama seperti Tuhan memulihkan Daud. Sampai saat ini namanya Harun. Tuhan akan memulihkan GBI Gilgal. Setiap keluarga, kesehatan, hubungan, bisnis,
pekerjaan, keuangan dalam nama Tuhan Yesus pulih. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Aku berharap hanya kepadamu. Kami mau Tuhan taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa.